morning sickness dan gejala hamil lebih ringan pada kehamilan kedua. Morning sickness-nya lebih parah, sensitivity-nya juga lebih parah. Mungkin karena beda gender ya, nggak tahu ya dok, kalau beda gender tuh ngaruh nggak sih dok? Kayak hipertensi dalam kehamilan atau yang disebut sebagai preeklamsia. Nah itu kemungkinan untuk dia bisa berulang kembali di kehamilan berikut-berikutnya itu pasti akan lebih besar. Terus ada yang menarik sebenarnya dok, jadi di kehamilan keduanya waktu itu Esili ini nggak lahir-lahir. Iya. Kita udah nungguin udah mau 2 hari ya. Itu gimana tuh dok? 38 jam. 38 jam. Untuk masuk NICU atau ICU bayi itu juga ada kriterianya. Biasanya itu ditentukan pada saat bayi ini lahir. Hello Mama, welcome to Mom of Mandaya Podcast. Hari ini udah bersama aku Indah Ningtyas. Hai Mama. Mom of 2 di usia 27 tahun. Apa sih rasanya udah jadi ibu-ibu 2 anak umur 27 tahun? Roller coaster sih. Ya pertama awal-awal punya anak 23 tahun. 23 tahun. Anak pertama. Ada lagi. Ada adik sekarang. Esili. Nambah lagi. Tadinya anak cuma cowok. Kayak mumet banget ya di rumah Kak. Karena ya Allah energinya anak cowok itu benar-benar gak habis-habis. Kayak gangsing ya Mam ya. Betul. Tiba-tiba punya anak perempuan yang ya Allah kalem banget gitu. Ya gak banyak tingkah tapi lumayan cerewet gitu. Jadi beda lagi nih menghadapinya, jadi ups and downs-nya berasa sih. Apa sih yang paling dikangenin? Sekarang kan udah jadi Mom of 2 nih. Yang dikangenin dulu sebelum ada Mas Garvi sama Adek? Tidur sih, sejujurnya ya. Karena semua ibu-ibu menyesal akhirnya. Zaman muda nggak banyak tidur siang. Sekarang sulit banget tidur siang, Kak. Walaupun mata kita ngantuk banget gitu ya. Sulit ya. Betul. Tapi pasti ada dong yang kayak seru-serunya nih. Sekarang udah banyak. Ada Mas, udah ada Adek. Apa serunya? Serunya kemana-mana masih terlihat seperti kakak aja. Saya nggak menganggap diri saya ibu. agak pede ya? Betul. Tapi ngomong-ngomong kan yang kelahiran kedua itu Esili di Mandaya. Betul. Apa sih yang bikin Indah sama Regen tuh akhirnya memutuskan untuk mau lahiran di Mandaya deh? Pertama kali pengen lahiran di Mandaya itu karena rumah sakitnya bagus ya, to be honest. Bener-bener berasa kayak ketika hotel. lahiran, betul. Kedua, aku punya inceran dokter di Mandaya. Wah. Gitu. Oke, tapi kan ini nanti kita bakal ngobrolin lebih banyak tentang kehamilan kedua dan anak kedua. Yap. Kayaknya kalau kita nggak ngundang sang expert gitu ya, Betul. yang bantu lahiran, yang bantu jagain dedek sama Mas, itu kayak nggak seru. Betul. Jadi aku juga sudah undang gitu ya, kedua dokter cantik kita di sini. Ada dokter Angelina Fitria, spesialis kandungan dan kebidanan, dan juga ada dokter Tiurma yang bantuin Adek dan Mas ya selama ini betul. jagain kesehatannya. Ini ada adalah dokter dua Tiurma. pawang saya. Betul. Hai dok. Halo. Sehat? Sehat. Cantik banget dokter hari ini. Cantik Oh banget. my God, Seger terima banget. kasih. Ini dia nih kelebihan lahiran di Mandaya. Iya. Dijagain sama dokter-dokter yang cantik-cantik seperti ini ya. kece punya. Dan setiap hari seperti ini, jangan sedih. Betul, bener Selalu loh. on point, bener loh. selalu on point. Anyway, nanti kita bakalan ngobrol lebih banyak gitu ya, tapi kita mau main games dulu. Oke. Di sini aku udah sediain cardboard nih, boleh diambil masing-masing. Oke. Ada myth and facts. Jadi kita akan bahas lebih banyak tentang apa sih mitos. Ini yang pertama ini akan lebih banyak tentang kehamilan kedua. Gitu ya. Jadi kita akan ngomongin kehamilan kedua, dan kebetulan dokter Tiurma juga udah melewati beberapa kali kehamilan ya dok ya. Iya. Sampai 3 ya kan. Keren. Jadi kita coba main dulu. Udah siap semuanya? Nanti tinggal Sudah. diputar aja kalau ngerasa facts atau mitos. Yang pertama, morning sickness dan gejala hamil lebih ringan pada kehamilan kedua. 1, 2, 3. Kebetulan saya bukan mam ya. Jadi kayaknya bener gitu, ternyata salah. Mungkin dari Indah dulu nih, apa yang terjadi waktu itu di kehamilan kedua? Morning sickness-nya lebih parah, sensitivity-nya juga lebih parah, mood swing-nya lebih parah. Mungkin karena beda gender ya, nggak tahu ya dok, kalau beda gender tuh ngaruh nggak sih dok? Nah sebenarnya ya kalau dari segi ilmu kedokteran itu nggak ada pengaruhnya, mau gender, mau laki-laki atau mau itu perempuan, itu nggak ada ngaruhnya. Setiap kehamilan, walaupun misalkan
hamil pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, pastinya setiap kehamilan itu ada uniknya, keunikannya sendiri, spesialnya. Nah, namun yang mungkin perlu diperhatikan adalah mungkin kalau hamil kedua, mungkin udah pernah pengalaman nih anak pertama. Jadi udah tahu nih, hamil trimester awal gejalanya apa sih nih? Jadi dia udah persiapan dulu. Jadi kalau dia udah persiapan, biasanya mungkin makanya orang menganggap, kayaknya hamil kedua lebih mudah. Padahal sebenarnya enggak, sama, cuma persiapannya aja. Gitu. Kalau dokter Tirma dulu gimana tuh? Nah, puji Tuhan aku itu sampai punya 3 anak nggak pernah ngalamin morning sickness. Wow. Kayaknya bandel ya. Dok kayak gitu. Iya, apalagi saya tuh setiap hamil, 2 kehamilan yang pertama itu adalah saya lagi sekolah tuh ngambil spesialis ya. Jadi mungkin sambil sibuk sekolah kali ya, jadi nggak terlalu kepikiran. Ya, Dede, gitu ya, Dok. Iya. Harus kayak gitu berarti saya. Yang ketiga yang Hosana juga nggak ada morning sickness. Cuman memang karena kehamilan yang Hosana ini saya di usia yang lebih lanjut gitu ya dibandingkan kakak-kakaknya udah gede ini, ya memang lebih mudah lelah aja. Cuman morning sickness puji Tuhan saya nggak pernah ngalamin. Oke, lanjut. Komplikasi yang terjadi di kehamilan pertama pasti terjadi lagi di kehamilan kedua. Saya nggak mungkin salah kali ini. Oke, coba ya. 1, udah kasih 1, 2, 3. Wah, beda semua. Wah, Facts, nggak tahu nih. Gimana? Iya, Oh iya, jadi facts, Dok. jadi yang perlu kita lihat adalah komplikasinya jenis apa dulu. Kalau misalkan kayak hipertensi dalam kehamilan atau yang disebut sebagai preeklamsia. Preeklamsia itu adalah hipertensi yang munculnya di usia kehamilan di atas 20 minggu dan berpotensi bisa bikin kejang. Nah, itu kemungkinan untuk dia bisa berulang kembali di kehamilan berikut-berikutnya itu pasti akan lebih besar. Nah, 1. Kedua, kayak babynya misalkan lahir dengan berat badan yang kecil, kemungkinan dia juga bisa berulang lagi di kehamilan berikutnya. Makanya kenapa ya harus misalkan ketika kontrol pada dokter kandungan harus bilang nih riwayat kehamilan sebelumnya seperti apa. Sehingga biasanya dokter akan lebih aware dan itu biasanya ada treatmentnya dulu untuk pencegahannya. Jadi kalau memang ada yang faktor resikonya gede, mungkin ya harus dikonsulkan ulang gitu, lebih intensif aja di kehamilan kedua ya. Tapi kalau pasti 100% terjadi sih tidak mungkin ya dok ya. I see, menarik. Tidak 100%, cuman kita bisa melakukan pencegahan-pencegahannya, antisipasinya. Jadi kita bisa lebih prepare. Jangan sampai nih dia kejadian lagi nih kayak yang pertama gitu. Kalau misalkan udah kita usahain, nah masih kejadian ya itu beda lagi. I see, oke. Udah lebih prepare ya harusnya ya. Lebih prepare ya. Terus ada yang menarik sebenarnya dok. Jadi di kehamilan keduanya kebetulan aku ngikutin kan, nemenin Indah juga gitu. Waktu itu Esili ini nggak lahir-lahir. Iya. Kita udah nungguin udah mau 2 hari ya. Itu gimana tuh? 38 jam. 38 jam. Saya ada di ruangan bersalin Mandaya itu 38 jam. Kalau nge-push baby, kalau lahiran postpartum itu nge-pushnya tuh harus pas mules. Jadi kalau nggak berasa mules kan kita suka nggak tahu ya alertnya kapan nih kita harus kayak ayo push gitu. Itu dokter Angel udah kayak gergetan banget tuh. Di situ saya lemes, nggak ada tenaga. Di situ ayo dorong. Udah saya dorong dok. Ya begitulah. Tapi apa yang terjadi waktu itu dok? Pas lagi lahiran Indah, masih ingat nggak? Ya memang pas itu prosesnya agak panjang. Memang kan beda-beda ya tiap kehamilan. Mungkin yang hamilan yang kedua ini mungkin reseptornya agak kurang nih nangkep untuk sinyal kontraksinya, itu juga bisa ya. Makanya dia prosesnya agak lebih panjang gitu. Nah kemudian ya pemberian obat analgesi epidural pun juga dia bisa agak memperlama proses persalinan itu kembali lagi seperti itu. Nah dan misalkan kita pakai epidural juga kadang kan karena ibunya tidak merasakan kontraksi, jadi kadang suka susah nih, kapan sih waktunya harus ngeden? Nah itulah harus dibantu, dipandu lah istilahnya. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau kehamilan kedua udah pasti lebih less deg-degan. Mitos atau fakta? Mitos, fakta, mitos. Coba deh. Kalau untuk saya mitos sih ya kak. Karena saya setiap hari orangnya emang deg-degan aja. Emang suka yang full of surprise gitu loh. Full of surprise aja. Bener, tapi ada sedikit lebih apa ya? Tenang. Lebih tenang lah gitu. Karena
pertama udah banyak yang dipersiapin karena udah kehamilan kedua kan. Apa tuh? Yang pertama banget pasti biaya persalinan ya. Betul juga. Ya kan? Melihat dari anak pertama agak wah kaget ya gitu membeli perlengkapan bayi ternyata banyak ya. Betul. Dan nggak habis-habis juga biaya persalinan, biaya after persalinan, biaya vaksin dan lain sebagainya. Itu tuh akhirnya udah aku prepare jadinya di kehamilan kedua. Selama prepare si dana-dana ini, untungnya tuh udah ada Blue. Jadi aku bisa nabung di Blue Savings. Jadi kalau kayak misalnya kalian mau misahin dana nih kayak untuk kelahiran, nanti bisa dijudulin gitu untuk kelahiran sekian. Nah itu tuh jadi aku save-nya di situ. Jadi basically konsepnya kayak amplop-amplop zaman dulu yang Betul. mami kita suka kumpulin, bikin gitu tapi ya. Kalau di amplop kan nggak aman ya, jadi sekarang aku pakainya Blue. Keren, ini aku tunjukin ya, nih ini nih aplikasinya. Membantu banget ya berarti ya. Iya, jadi pos-posnya ini membantu kita untuk mengelola keuangan kita sehari-harinya. Jadi lebih bijak. Betul, jadi ketahuan pengeluarannya berapa, pemasukan kita berapa. Terus kayak untuk saya kaum lupa gini, bisa tinggal auto debit. Jadi nabungnya tetap jalan gitu. I see. Daripada disimpan di tabungan utama kan mendingan di save. Iya dapat 3% kan? I see. Apalagi kalau buat melahirkan kan waktunya lumayan tuh 9 bulan. Ada waktunya untuk nabung Betul. dulu. Dan plusnya juga di Blue itu di setiap posnya itu kita dapat bunga 3%. 3%. Betul, untuk dana savings yang kita save. Berarti kayak deposit gitu ya? Betul. Tapi kan kalau deposit harus jumlah besar gitu kan. Kalau ini berarti bisa sesuai aja gitu, sesuai sama budget aja. Betul, gitu sesuai ya. sama savings yang kita mau. Terus gampangnya lagi ya, Blue Savings itu bisa di auto debit dari rekening utama kita. Nah, buat yang alasannya suka lupa. Buat saya, kaum mama-mama yang aduh dikit-dikit lupa, kesenggol dikit lupa, itu udah bisa tinggal di auto debit. Jadi goals kita tetap tercapai, tapi kita nggak perlu multitasking untuk pindah-pindahin dananya lagi gitu. Nah, ngomongin tentang kehamilan kedua, ini kalau dari tadi nih aku udah capek ya bikin pertanyaan, mitos dan fakta. Ternyata kita juga udah dapet question dari Instagram yang nantinya ini akan dapet goodie bag dari Sanosan juga dan Mandaya. Nih aku bacain dari Nita.Witanto. Halo dok, mau tanya apakah normal atau bahaya jika proses melahirkan tanpa ketuban? Jadi bayinya baru lahir beberapa hari kemudian. Ini proses kehamilan anak saya yang ke-8 dan ada riwayat hipotiroid. Nah itu gimana dok Angel? Ya, jadi yang perlu kita ketahui pertama itu adalah air ketuban itu kan penting banget nih untuk proses tumbuh kembang dari si baby. Nah ada 4 fungsi dari air ketuban. Pertama, dia melindungi si baby nih dari tekanan, dari mungkin ada benturan, jadi dia melindungi si baby. Kedua juga dia gunanya adalah melindungi tali pusat. Jadi kalau air ketubannya cukup, maka tali pusatnya itu kemungkinan untuk dia bisa tertekan, dia pastinya akan lebih kecil. Kalau baby udah mulai stres, biasanya dia kencingnya itu, pipisnya itu berkurang. Nah air ketuban itu kan salah satu komposisinya dari air kencingnya si baby. Nah kalau dia udah mulai stres, makanya air ketubannya mulai berkurang. Janin pun bisa stres ya? Bisa. Dan aku baru tahu janin pun bisa pipis. Itu pengetahuan baru. Nah kebetulan ini juga ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu yang nama Instagramnya itu Agatape. Jadi gimana ya dok caranya supaya si anaknya ini nggak ngerasa punya saingan kalau misalnya nanti ibunya akan hamil lagi gitu, dan supaya kayak timbul sayang gitulah ke adiknya gitu, karena awalnya kayak menolak gitu ya. Gitu gimana dok kira-kira? Jadi ini mungkin kasusnya anaknya kan udah 3 tahun ya, jadi selama 3 tahun dia jadi satu-satunya nih kesayangan papa mamanya. Betul. Ya kan, jadi mungkin dia ngerasa selama ini semua perhatian dan kasih sayang papa mamanya hanya tercurah untuk dia gitu. Nah waktu mamahnya nanya mau punya dede nggak gitu, ya wajar aja kalau dia bilang no gitu kan, karena dia pikir nanti kalau adik datang gitu papa mama nggak sayang lagi nih sama saya. Betul. Ya jadi itu ya pinter-pinternya kita. Ya kita tetap ngasih kasih sayang yang cukup juga untuk anak pertama kita, dan mungkin ada baiknya juga nih kalau misalnya ada saudara atau
anak temen ya yang baby atau apa, coba ditunjukin juga nih ke Diajak anak main kita, ke rumah, diajak dikenalin main gitu iya, ya. iya. Aduh lucu banget ya kalau punya adik nanti ada temennya loh, kamu nggak sendiri loh gitu ya. Mungkin itu salah satunya. Dan waktu, kalau pengalaman saya itu juga waktu punya adik ya kita juga ikut melibatkan si kakak nih gitu loh. Hal-hal yang sederhana aja. Jadi timbul sayang juga ke adiknya dan kita tetap ngasih perhatian juga Jadi si nggak merasa kakak. ditinggalkan Iya, gitu nggak ya merasa kakaknya. ditinggalkan. Walaupun memang kadang ya capek juga ya. Betul. Gitu. Apalagi yang anak Jadi saya, lama ya. iya anak saya pertama dan kedua itu Hersano dan Herlinda tuh hanya beda 1,5 tahun. Jadi memang ya kita harus pinter-pinter juga sih. Ya. Oke. Nah ini juga ada pertanyaan lagi nih. Tapi untuk Dokter Angel dan juga Dokter Tiurma dari Indah Regina. Halo dok, izin bertanya. Anak saya yang pertama IUGR. Gitu ya. Janin terlalu kecil karena pertumbuhan terhambat. Lahir prematur 32-33 weeks. Dengan BB 1565 gram. Lalu masuk NICU selama 3 minggu. Sekarang saya sedang hamil anak kedua. Usia kandungnya 35-36 weeks. Gitu. Dan didiagnosa juga IUGR sejak kehamilan 5 bulan. Sekarang berat badannya hanya 2045 gram, ketuban cukup, bayi aktif. Dok, yang ingin saya tanyakan adalah apakah jika anak kedua saya lahir cukup bulan namun IUGR dan BBLR akankah dimasukkan ke NICU gitu dok? Dan mengapa anak pertama IUGR dan kedua juga ikutan IUGR nih? Apakah ada gangguan pada plasentanya atau penyebabnya dari apa? Jadi poinnya mungkin ya untuk Dokter Angel dulu nih, lebih ke kehamilan dulu nih. Apa sih yang menyebabkan anak pertama dan kedua ini sama-sama IUGR dan apakah ada gangguan pada plasenta atau penyebab lainnya nih dok? Nah, biasanya kita evaluasi dia kelainannya di mana, bisa di plasenta kah, ya, atau mungkin di tali pusatnya kah, atau mungkin ada di kelainan di janinnya. Nah, kalau di plasenta itu kan yang ngasih nutrisi, ngasih oksigen ke babynya. Jadi otomatis kalau dia terganggu, maka dia akan mengganggu tuh proses transfer nutrisi sama oksigen ke babynya. Begitu pula juga tali pusatnya. Kalau dia terganggu, maka dia akan terjadi gangguan ke babynya. Atau mungkin ada kelainan pada janinnya. Nah, kelainannya apa? Mungkin dia ada terinfeksi seperti toksoplasma, rubella, atau mungkin ada cytomegalovirus ya, atau mungkin dia ada kelainan genetik. Nah, itu yang perlu dievaluasi dulu. Makanya kalau misalkan ada riwayat babynya kecil pada kehamilan pertama, untuk kehamilan kedua harus benar-benar kontrol pada dokter kandungan dan harus dibicarakan, oh riwayat saya seperti ini nih dok, gitu. Gimana sih caranya untuk mencegah kiat-kiat apa nih gitu, seperti itu ya. Untuk masuk NICU atau ICU bayi itu juga ada kriterianya. Biasanya itu ditentukan pada saat bayi ini lahir. Kalau bayi tidak bugar, tidak langsung menangis kuat, tidak gerak aktif ya, lalu kita mempunyai rencana untuk pemasangan alat-alat bantu nafas atau pemberian obat-obatan tertentu untuk support hidup dari bayi ini ya, kita akan masukkan NICU. Tetapi kalau ternyata bayinya nangisnya kuat, apalagi ini sudah berat badan di atas 2 kilo ya, dan sebenarnya usia kehamilannya juga udah hampir matang ya, 35-36 minggu itu near term ya, hampir matang. Jadi kalau memang bayinya bisa lahir baik, bugar, langsung menangis, gerak aktif, kita menilainya dengan Apgar score nanti ya. Kalau Apgar skornya baik ya tidak perlu dirawat di NICU. Jadi memang tidak semua IUGR itu akan masuk ke ICU. Tetapi yang penting adalah setelahnya nih, setelah lahir untuk bayi-bayi yang IUGR itu butuh lebih ketat lagi untuk diobservasi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi harus dikejar nih, ya ketertinggalannya itu harus dikejar. Jadi kita biasanya akan kasih target-target untuk ibu sampai berapa lama nih kita harus catch up berat badannya, lalu kita ukur juga tinggi badan, lingkar kepala itu harus ya. Kita usahakan sampai umur 1 tahun harus catch up ya, kalau bisa kurang. Berarti harus di catch up di 1000 hari pertama ya dok? Iya, 1000 hari pertama tuh penting banget. Berarti 1000 hari pertama tuh kalau bisa anak jangan sampai kejedot ya dok, karena itu lagi pertumbuhan otak maksimal. Iya, dan pemberian nutrisi juga harus yang paling baik. Protein hewani. Protein hewani. Ya, protein hewani, protein hewani dan protein hewani.
Oke, mungkin biar seru kita main satu mitos atau fakta lagi ya. Terakhir. Tentang anak kedua, terakhir. Oke, terakhir ya. Kalau sekarang nih ya di parenting Gen Z, kayaknya kan orang tua nih udah jarang banget marah-marah sama anak ya. Jadi mitos atau fakta, tidak marah kepada anak lebih baik bagi perkembangan anak. 1, 2, 3. Jadi boleh, jadi nggak boleh marah-marah, beneran? Nggak, lebih kalau menurut aku dengan 2 anak ya, kalau bisa lebih baik tidak ditunjukkan ke anak ekspresi marahnya. Maksudnya gini, marah yang berlebih gitu loh. Kita boleh marah, tegas gitu, kayak nggak boleh ya bilang kayak gitu. Misalnya anakku itu yang besar suka mau main-main listrik gitu-gitu, itu kan bahaya. Jadi kayak, tapi kadang dia tetap penasaran dan tetap dilakukan. Jadi kadang-kadang aku tetap keluar nih taringnya sedikit gitu, kayak jangan dong, kan nggak boleh, itu bahaya. Itu tetap ada. Tapi kalau untuk sampai, sorry ya, maksudnya kayak yang kita alamin zaman dulu-dulu, didikan VOC, sampai ada sapu melayang, penggaris dan sabuk lain-lain. juga sabuk ya. melayang, hanger melayang. Aduh. Kalau bisa jangan. I gitu see, sih. I see. Mungkin dari Dokter Lisa ada yang ingin tambahkan? Iya, Sebenarnya jadi gimana? memang harus lebih bijak ya kita menghadapi anak sekarang, agak beda loh. Memang susah ya jadi orang tua menahan, kadang kita capek ya pasti pengen marah gitu ya. Tapi memang mungkin harus dengan cara yang lebih baik lah. Seperti tadi Mama Garvi bilang bahwa ya jangan terus marah-marah dengan kata-kata yang tidak terkendali gitu. Ada kan cara kita, tidak boleh juga tidak tegas loh ya. Anak kalau kita tidak kasih ketegasan juga nggak bagus juga. Kalau setiap ya kita harus ngasih arahan juga. Tapi mungkin dengan cara yang lebih bijak gitu. I see, Ya. I see. Anak sekarang lebih bisa nerima kadang kalau misalnya kita ajak diskusi juga. Jadi lebih dekat juga ya sama orang Iya. tua jadinya ya, jadi nggak takut Bonding. gitu. Iya, Kalau bondingnya Dokter ada. Angel gimana nih? Sama sih prinsipnya sama Dokter Lisa. Jadi ya intinya tegas sih, tegas. Tapi kan kita nggak harus marah-marah kayak kita zaman dulu kan, dipukul lah, disabet lah, ya kan. Tapi itu malah akan menciptakan trauma bagi anaknya. Jadi mungkin sesaat anaknya akan nurut nih, nanti takut nih dipukul mami dulu, ya kan. Tapi malahan kita ada sifat sebenarnya pengen ngebangkang gitu, pengen memberontak gitu, tapi karena takut dipukul. Beda halnya kalau sekarang, kalau kita kasih pengertian, memang kita harus tegas gitu, jangan terus anak minta apa, kita turutin Iya, terus. nggak boleh dibiarkan juga, Nggak juga nggak boleh gitu. nih ya. Jadi ada Tetap ada koridornya gitu. Tapi cara ngasih taunya tuh lebih nggak marah-marah gitulah ya. Atau kalau udah nggak ketahan banget, pakai cara saya. Apa Gimana tuh? Ngotot aja tapi senyum. Oh gitu ya. Jangan ya, jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Anakku juga loh. Ya. Anakku dengan lirikan mamahnya gitu aja biasanya udah agak ngerti gitu ya. Betul, iya kan kita punya tuh kayak, jangan ya nak ya, Jangan ya, nak, dek, Aduh. jangan. Oke, kalau gitu udah banyak banget yang kita bahas hari ini. Thank you so much Minda, thank you so much dokter for having us di Hello Mama Podcast. Jadi Makasih tadi banyak. ada beberapa teman-teman juga yang udah kasih pertanyaan. Itu ada Nita.Witanto, ada Agatha P, dan juga Indah Regina. Kalian semua congratulations dapat hampers dari Mandaya dan juga Sanosan. Langsung DM ke Instagram sanosan.id aja ya untuk klaim hadiahnya. Sip. Thank you banget semuanya sekali lagi, dan semoga podcast ini juga bermanfaat banget tentunya buat para mama dan para popa ya. Dan Iya. Makasih Gitu. banyak juga insight barunya ya Dokter Yes. Tiur, Iya, Dokter terima kasih Angel. sekali. thank you banget. Kalau gitu, see you guys on the next Hello Mama Podcast. Keep healthy, keep happy, and keep amazing Mama. Bye! Bye.